Kira-kira bisa nggak sih 1 juta buat bisnis dan mulainya gimana? Tapi planning membangun bisnis kayak 1 juta itu beda banget dengan kalian punya modal puluhan atau ratusan juta. Gue bakal bagi 5 bagian ini, yaitu ide bisnis, riset, produk, marketing, dan operation. Oke, langsung aja yang pertama itu ide. Jadi kita harus lebih mikir ide bisnis yang kira-kira bisa kita jual secara digital. Dan produknya tuh nggak harus kita lihat di depan. Intinya ide itu biasanya muncul dari keresahan kita. Coba deh kalian lihat sehari-hari kalian. Kira-kira apa sih yang kalian passion, apa sih yang dulu pernah kalian jual, biasanya contoh lihat makanan favorit kalian, atau misalnya hal yang paling sering kalian beli setiap hari. Kesimpulannya adalah, kalau kita mau lakuin dengan modal kecil, adalah yang dekat dengan sehari-hari kita. Yang kedua itu riset. Jadi karena kita punya modal kecil, kita nggak bisa semena-mena langsung bikin produk sebanyak mungkin. Nah, jadi ada 2 bagian nih dari riset, yaitu pertama riset pasar, dan yang kedua riset kompetitor. Jadi apa bedanya sih pasar sama kompetitor? Riset pasar itu kalian ngelihat misalnya kalian punya ide bikin makaroni. Makaroni itu untuk bisnis kalian ya. Contoh kira-kira di sekitar kalian ada nggak sih yang mau beli makaroni? Kira-kira orang suka nggak sih sama makaroni? Atau misalnya lihat aja di GoFood sama GrabFood. Ada nggak sih orang jualan makaroni di daerah kalian? Next step yaitu riset kompetitor. Riset kompetitor tuh harusnya mudah ya. Jadi kalian cari tahu makaroni itu di luar mulai dari harganya berapa, rasanya gimana, atau packingnya gimana. Dikumpulin dulu aja kompetitornya. Jadi kebanyakan dari yang punya modal kecil, mereka tuh emang nggak punya budget R&D, Research and Development. Jadi kebanyakan bisnis lain tuh atau bisnis yang baru mulai itu dengan ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi dilihat aja dulu kompetitor lain yang jual makaroni, yang laku banget itu kenapa? Apakah rasanya, packingnya? Jadi mesti tahu dulu nih marketnya sebelum kita planning ke 3 aspek ini. Sekarang yang ketiga, 4, dan 5, produk, marketing, dan operation. Kita mulai dari produk dulu deh. Jadi gue punya aturan 40-40-20 untuk budget mulai bisnis, 40% dipakai buat produk, 40% dipakai buat marketing, 20% dipakai buat operasi. Kalau misalnya 1 juta, berarti kan budget kita 400.000 ya. Nah, untuk produk 400.000 ini kuncinya. Kalian nggak bisa berharap uang di awal tuh dipakai untuk stok barang sebanyak mungkin. Jadi gue sangat tidak menganjurkan kalau mau jualan apa itu ngestok barang banyak-banyak gitu. Misalnya dari 400.000 itu dipakai buat stok barang. Biasanya 400.000 itu dipakai buat percobaan aja. Bikin produk pertama, cari tahu resepnya. Ini kita pakai konteks makaroni ya. Nah, kalau untuk mau jualan, produknya itu dibikin sistem PO aja. Jadi untuk bisnis yang modalnya kecil, kalian harus perhatiin cash flow-nya. Misal 400.000 itu udah nemuin nih packingnya gimana, produknya kayak gimana, bahan mentahnya apa, dikit aja untuk memulai. Kalau misal ordernya emang banyak banget, gimana? Nah, bikin sistem PO, pre-order, dimana orang bisa bayar kalian dulu, baru nanti kalian bisa deliver barangnya. Poin kedua tuh emang agak sulit ya, kebanyakan orang kira kalau punya budget misal 400.000 langsung dipakai buat promosi. Jadi marketing tuh ada 2, menurut gua fondasi sama distribusi. Nah, kalau misal punya budget kecil, gue sangat nggak saranin fokus ke distribusi. Misal 400.000, semuanya dipakai buat Instagram Ads, influencer, atau gimana. Itu gue sangat nggak saranin sebenarnya. Karena kalau kita punya bisnis online atau bisnis dengan modal kecil yang harusnya bergantung sama online, yang lebih penting itu adalah fondasinya. Mending kalian bayar desainer untuk bikin logo, untuk bikin post-post Instagram. Nah, di planning marketing itu sebenarnya kalian tinggal set pilihnya mau apa. Yang menurut gue itu lebih penting ya. Karena untuk distribusi, untuk mengenalin produknya di market itu banyak banget yang gratis. Dan bisa dilakukan mungkin sampai omsetnya puluhan juta. Kalau misalnya kalian masih sekolah atau kuliah, mungkin dari tawaran ke teman-teman atau titip di mana, masuk ke komunitas, dan lain-lain lah. Itu kan budgetnya 400.000 ya. Biasanya kalau gue saranin 200.000 itu buat hire orang atau buat minta tolong orang buat bikin logonya. Memastikan online-nya itu bagus. Karena orang kan bakal beli dari sana. Terus sisanya pakai distribusi platform yang gratis. Kayak community marketing, post di Instagram, minta teman buat repost, atau banyak yang sebenarnya. Yang terakhir itu 20% operation. Operation itu apa sih? Kalau di awal-awal gue kasih contoh dana darurat ya. Jadi kedepannya itu nanti dipakai buat logistik sama accounting. Misalnya ini kunci penting banget nih. Kalau misalnya emang kalian nggak punya basic finance, sebenarnya kan pencatatan keuangan tuh emang penting banget ya. Apalagi kalau di awal-awal. Kita udah ketemu nih idenya makaroni, kita mau jual 5.000. Kita mau bikin PO base ya, karena nggak punya banyak modal. Kita udah hire desainer untuk bikin logo yang bagus, terus pas kita distribusi, ditawarin, ternyata orang mau nih, dapat 10 PO lah. Dan itu semua harus dicatat, karena kunci dari memulai bisnis dengan modal kecil, kalian sangat bergantung dengan yang namanya cash flow. Jadi kalau misalnya ada duit masuk dari PO, baru kalian beli bahannya nih, kalian bikin, terus nanti profitnya kan kesimpan tuh. Misal sisa 200 atau 500.000.
Nah, 500.000 itu baru bisa dipikirin lagi untuk diulang lagi nih, stok barang atau misal improve produknya dan selanjutnya. Nanti lama-lama tuh dia bakal berkembang sendiri tuh. Kalian fokus channel-channel distribusi baru dan lain-lain lah. Jadi itu sih gambaran besar gimana cara memulai bisnis dengan modal 1 juta. Terus nanti kalian lihat tuh cash flow atau pemasukan pengeluaran tiap bulan. Yang bulan ini pemasukannya oke, terus dapat profit dipakai buat pengeluaran bulan depan untuk stok barang dan yang lain. Jadi sebenarnya bisa nggak sih bikin bisnis dengan modal 1 juta? Menurut gue bisa, tapi emang agak susah dan lama pastinya. Semoga perspektif ini bisa ngasih gambaran ke kalian ya, cara menjalankan bisnis dengan modal 1 juta. Gue sih berharap banget nih, modal kecil itu emang bukan hambatan buat mulai bisnis. Oke, kalau lu punya pertanyaan, saran, dan kritik, coba komen di bawah.